Part 2. 2 bulan kemudian, Belinda berbaring miring seraya mengusap perutnya yang membuncit, sambil sesekali meringis menahan kontraksi yang mulai sering terjadi. Ia menatap jam weker yang menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah beberapa kali mengatur napas, ia segera berusaha bangkit dari pembaringannya dan meraih tas yang sudah disiapkan. Belinda menoleh pada sisi ranjang yang selalu kosong. Mendengkus panjang, ia segera menutup pintu kamarnya dan memastikan semuanya aman sebelum akhirnya pergi. Beruntung, taksi daring sudah menunggu di depan tak lama kemudian. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ia mengirimkan pesan singkat kepada sang suami yang saat ini entah berada di mana. Belinda, Mas, aku sudah menuju rumah sakit. Kemungkinan hari ini aku akan melahirkan. Jenguk anakmu jika kamu sudah ada waktu. Belinda melirik layar ponselnya sekali lagi sebelum menghubungi orang tuanya. Centang 1, bisa berarti banyak hal, bukan? Belinda tidak ingin suuzon apapun yang terjadi ke depannya. Ia harus siap dengan segala konsekuensi. Bagi keluarga suaminya, yang utama adalah keturunan yang ia hasilkan bagi mereka. Belinda tidak jadi menghubungi ibunya melalui panggilan telepon. Kontraksinya semakin menjadi, dan dirinya hampir tiba di rumah sakit. Semuanya menjadi terlupakan karena fokusnya kepada sang janin. Belinda sudah merasakan basah pada bawah pantatnya. Ia panik melirik pada sopir taksi yang tampak sigap membawakan kemudi. "Pak, maaf. Jok Bapak basah, sepertinya ketuban saya pecah, Pak," kata Belinda dengan raut penuh penyesalan dan permintaan maaf. Si sopir hanya melirik sekilas sebelum semakin cepat melajukan kendaraannya. "Tidak apa, Bu. Wajar kan kalau ketuban pecah. Jok yang kotor masih bisa dibersihkan," ujar sang sopir maklum. Dalam hati Oza Parama, cukup geram. Suami mana yang begitu tega tidak ada bersama sang istri ketika hendak melahirkan. Terlebih tidak ada seorang pun yang menemani. Padahal, jika dilihat dari rumah yang mereka tinggali cukup berada. Sungguh ia sangat simpati kepada wanita muda ini, cantik dan terlihat sederhana. Wanita tegar, terlihat dari upayanya yang tidak mengeluh sedikit pun sedari tadi. Oza membantu penumpangnya untuk duduk di kursi roda, dan bersikeras membantunya sampai mendapatkan kamar. "Anda tidak perlu melakukan ini, saya bisa melakukan sendiri. Saya bahkan belum membayar Anda. Saya tidak ingin berhutang budi," kata Belinda seraya mengaduk isi tas mencari dompetnya. Lengannya lantas ditahan oleh Oza. "Tidak apa, anggap saja ini bantuan dari sesama makhluk sosial." Belinda menggeleng. "Saya bahkan tidak mengenal Anda. Kita tidak perlu saling mengenal dekat, untuk membantu sesama. Sudahlah sekarang lebih baik Anda berkonsentrasi dengan bayi dan diri Anda. Saya akan membantu semampu saya," kata Oza seraya meremas bahu Belinda menyalurkan dukungan. "Tapi, Pak," protes Belinda. "Adakah anggota keluarga yang bisa saya hubungi?" tanya Oza. Belinda menggeleng saat perawat membantunya berbaring di ranjang UGD. "Kalau begitu saya akan temani Anda sampai melahirkan." Belinda menggeleng panik dan merasa tidak enak hati dengan perhatian berlebih orang asing di depannya itu. Namun, Belinda juga tidak kuasa mengalihkan perhatiannya dari pria yang ada di depannya itu. Walau sedikit terhalang tirai dan lalu lalang para petugas medis, pria itu dengan santainya duduk di sana dan memberikan senyum tipis ke arah Belinda. Belinda yang kepergok memperhatikan pria itu, lantas memalingkan wajahnya yang tersipu. Rasanya tidak asing jika diamati lebih lama. Namun, Belinda tidak kunjung mengingat. Mungkin ia pernah bertatap muka di jalan. Oza bersedekap seraya duduk tenang di bangku ruang tunggu. Kedua tangannya mengepal erat di balik raut wajahnya yang tampak sangat bersahabat. Ia sangat bersyukur bahwa dirinya yang mendapatkan penumpang dini hari ini. Padahal sejatinya ia hanya iseng membuang waktunya yang tak kunjung mengantuk dan menghilangkan kepenatan. Geram yang dirasakannya mendapati wanita itu tidak ada yang menemani di hari pentingnya ini.
Bagaimana jika sampai banyak hal buruk terjadi, dan tidak ada satu orang pun yang tahu? Di mana para pekerja di rumahnya? Oza menggeleng-gelengkan kepala seraya memijat pelan tengkuknya, mengenyahkan segala pertanyaan itu. Ia akan mencari tahu nanti. Oza masih menemani Belinda sampai wanita itu selesai diperiksa, dan akhirnya bisa melahirkan dengan selamat dan ditempatkan di kamar. Oza menengok Belinda yang sedang tertidur nyenyak dan mengecup puncak kepalanya dengan lembut. Andaikan ia tidak ada jadwal mengajar pagi ini, akan dengan senang hati ia menemani Belinda dan anaknya. Namun, Oza akan mengirim orang untuk memantau keadaan Belinda. Wanita cantik ini jelas tidak baik-baik saja, begitu juga dengan rumah tangganya. Oza melangkahkan kaki keluar dari lobi rumah sakit, saat menangkap bayangan Gio yang menuju meja informasi. Ia lantas menggapai gawainya dan menghubungi sang ayah, Felix. "Pak, aku sudah menemukan dia." "Kamu yakin itu dia?" "Sangat yakin, wajah dan postur tubuhnya sama dengan mama waktu masih muda, ditambah lagi dengan tanda lahir di lehernya. Mereka bagaikan pinang dibelah dua." Akhirnya, "Bagus, nak. Bagaimana keadaannya?" tanya Felix dengan suara khas orang bangun tidur. "Tidak terlalu bagus, Pak. Satu yang pasti, ia sudah menikah dan pernikahannya tidak bahagia. Ngomong-ngomong, selamat, Pak. Papa baru saja mendapatkan cucu perempuan." "Terima kasih Tuhan." "Oh, anakku yang malang. Bawa dia kembali, nak. Bagaimanapun caranya." "Oh ya, Pak, dia menikah dengan Gio Zaron." "Bocah tengik itu. Pantas saja dia tidak bahagia," geram Felix Alfredo. "Aku akan membuat perhitungan dengannya," tambah Felix. "Jangan gegabah, Pak. Kita lakukan secara perlahan, yang terpenting saat ini sang putri akan kembali ke pelukan kita lagi." Oza menghela napas lega. Setidaknya proses persalinan Belinda lancar, dan wanita yang dirinya cari sejak 20 tahun ini sudah ditemukan. Tugasnya sekarang adalah mencari orang yang dulu pernah menculik wanita itu. Ia sangat yakin, jika Belinda masih berhubungan dengan mereka. Seorang Zaron tidak mungkin mempersunting wanita dari kalangan biasa saja. Hanya saja mendapati Belinda yang seorang diri di rumah, tanpa terlihat satu orang pun yang menemani tak urung kembali membuat Oza berpikir. Sangat jelas Gio tidak mengurus adik angkatnya itu dengan baik. Asteris asteris asteris. Gio terbangun dan mematikan alarm pada gawainya. Menyingkirkan tangan lentik yang mendekap dadanya dengan erat dan kemudian bangkit berjalan menuju kamar mandi. "Masih sangat pagi, kamu akan kembali?" "Iya, perasaanku tidak enak." "Kalau begitu kembalilah berbaring dan aku akan melakukan sesuatu yang enak pada tubuhmu." Goda wanita bertubuh seksi tersebut. "Tidak bisa, aku harus kembali." Tasya mendesah kecewa. Selalu seperti ini, kapan ia bisa memperoleh seluruh waktu pria tersebut? Hanya bisa mendekap tubuh gagah itu setiap malam saja tidaklah cukup. Ia ingin semuanya, waktu, tubuh, pikiran, dan tentu saja materi yang berlimpah. "Siapkan semua keperluan kita untuk ke Jepang 2 hari lagi." "Sudah aku lakukan," jawab Tasya seraya menyangga kepala dengan sebelah tangannya, tidur menyamping memperhatikan pria di depannya yang sedang memakai pakaiannya. Tasya lantas bangkit dengan bertel asteris-asteris yang bulat dan membetulkan letak dasi prianya. "Aku cukup baik, bukan? Aku tidak pernah meninggalkan jejak kepemilikan pada tubuhmu. Padahal kamu tahu aku sangat ingin sekali, supaya wanita bodoh itu tahu siapa pemilik hatimu yang sesungguhnya. Dia tahu sayang. Maka dari itu dia tidak pernah protes dengan diriku yang tidak pernah menghabiskan waktu di rumah," kata Gio seraya mengusap lengan atas Tasya, dan mengasteris-asteris bunya dengan mesra. Gio lantas mengerutkan dahinya saat membaca pesan dari Belinda. Wanita itu melahirkan saat ini. Gio bahkan tidak tahu berapa usia kandungan Belinda,
karena seingatnya 1 minggu yang lalu wanita itu tampak masih lincah mengurus dirinya dan membersihkan rumah. Kandungan yang tidak begitu besar membuat Gio tidak terlalu memperhatikan hal itu, atau memang dia tidak pernah peduli dengan Belinda. Gio mendesah, sebelum meraih tas kerjanya dan meraih mantel. Suhu di luar masih dingin sepagi ini, ditambah dengan hujan yang masih mengguyur jalanan. Kamu tidak mau sarapan dulu? Morning **X mungkin, goda Tasya mencoba mengulur waktu kepergian Gio. Tasya sangat tidak suka jika pergi ke kantor sendirian, tanpa Gio di sisinya. Ia sudah terlalu biasa berada bersama dengan pria itu. Belinda melahirkan. Aku akan menengoknya terlebih dahulu. Kamu berangkatlah bekerja terlebih dahulu dan atur ulang jadwalku pagi ini, ya. Gio meraih tengkuk Tasya yang merengut dan mengangguk ke arahnya. Gio kembali memagutnya mesra, sebelum sepenuhnya pergi dari rumah wanita itu. Gawainya kembali berbunyi satu pemberitahuan masuk. Foto Belinda yang diantarkan oleh seseorang ke rumah sakit kali ini menyita perhatian Gio. Untuk apa ada pria itu di sana? Apa mereka saling kenal? Gumam Gio pada dirinya sendiri. Tanpa sadar Gio mengeratkan cengkraman jari jemarinya pada kemudi dan melajukan mobilnya dengan kencang menuju rumah sakit. *****. Belinda membuka kelopak matanya dan mendapati mama mertuanya sedang duduk di kursi dan mengupas kulit jeruk. Kamu sudah bangun? Mama sudah menengok bayimu. Kenapa kamu tidak mengabari Mama? Linda tidak ingin merepotkan Mama, jawabnya lirih. Mama sudah tahu semuanya, Nak. Tetapi, Mama kecewa karena mengetahui dari orang lain, bukan dari mulut menantu Mama sendiri. Tolong hargai Mama, ceritakan apa yang terjadi sebetulnya. Mala menggeser kursinya lebih mendekat pada ranjang dan mengulurkan segelas air kepada menantunya yang sudah hendak menitikkan air mata. Perhatian yang diberikan mama mertuanya bagi Belinda adalah satu-satunya kasih sayang yang ia rasakan selama ini. Orang tua yang tidak pernah mencintainya, dan selalu mengeksploitasi dirinya membuat ia merasa tertekan. Belinda dulu berharap, dengan menerima kenyataan, dijodohkan dengan pria tampan yang menjadi atasannya di kantor, akan membawa ia pada kehidupan yang lebih baik. Dicintai dan dihargai, tetapi kenyataannya adalah neraka kedua yang ia rasakan. Gio langsung menuju ke lantai tempat istrinya dirawat bersama dengan anaknya. Setelah memastikan di bagian informasi, dadanya berdentam keras dengan napas yang nyaris putus karena berita yang ia dapatkan barusan. Bayi perempuan, sial memang. Ia sangat kecewa. Pasalnya bayi yang sangat ia dan keluarga besarnya idam-idamkan adalah bayi berjenis kelamin laki-laki. Tangannya sudah mencapai handle dan berhenti saat mendengarkan suara sang mama. Gio juga mengingat bagaimana mereka dahulu bisa bersama. 4 tahun yang lalu. Semua berawal sejak hari pertama Belinda mengucapkan kemauannya untuk dipersunting oleh Gio Zaron. Tidak ada lagi bos yang hangat dan baik serta ramah. Sikap Gio berubah sepenuhnya. Belinda sedang menyeduh teh untuk mengatasi kram di perut yang ia rasakan sejak kemarin pulang dari kediaman Zaron. Tatapan dingin Gio semalam bertolak belakang dengan perjodohan yang disetujui oleh pria itu. Bahkan Tasya ada di sana. Bilang saja Belinda jahat, merebut Gio dari Tasya. Ia sangat tahu dirinya bersalah menyetujui semua ini. Ia tahu, akan terjerumus pada lingkaran setan yang ia setujui demi terhindar dari lingkaran lainnya. Harapan indah musnah, saat mendapati tatapan terluka dari Tasya yang sangat apik disembunyikan wanita cantik tersebut. Namun, tidak demikian dengan Gio yang menatapnya dengan sangat memusuhi, tetapi berlaku sangat manis saat bertatap muka dengan orang tua Belinda. Gio M Tasya yang menangis di dalam dekapan tubuhnya. Gio paham betul apa yang terjadi pada Tasya, tak lain juga karena kesalahan dirinya yang mengulur waktu memperkenalkan wanita itu kepada orang tuanya. Sekarang semuanya sudah terlanjur terjadi, bukan hanya karena permintaan mamanya, tetapi juga karena keinginan sang kakek yang menginginkan dirinya untuk menikahi Belinda.
Gio juga tidak habis pikir dari mana orang tua dan juga kakeknya mengenali wanita itu. Gio bahkan tidak pernah melirik wanita pendiam berpenampilan sederhana yang bekerja pada bagian keuangan tersebut. Semua di luar perkiraan. Ia berpikir jika akan dinikahkan dengan salah satu kolega kakeknya yang tentu saja memiliki segala kemewahan seperti kekeluarganya. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Gio bahkan hanya mendapatkan bagian sebagai direktur cabang salah satu perusahaan yang baru berkembang. Alih-alih duduk di jajaran kursi kepemimpinan di kantor pusat. Gio teringat dengan perkataan sang mama semalam. Mama tidak mau tahu kamu harus baik dengan Belinda. Dia sudah banyak menderita. Dan, sekarang kebahagiaannya harus menjadi tanggung jawab Gio, begitu. Bukankah kebahagiaan tercipta karena pola pikiran masing-masing individu? Sudah, diam kamu. Jangan banyak teori. Turuti saja apa yang Mama bilang. Dia wanita terbaik untukmu. Gio mendesak pasrah dan mengajak Tasya yang tadi ikut pulang ke rumah dengan alasan mengambil berkas agar tidak dicurigai oleh kedua orang tua Gio. Padahal kenyataan yang sebenarnya Tasya bersikeras menemani Gio untuk bertemu muka dengan wanita yang telah dijodohkan. Aku tidak terima semuanya ini. Kamu milikku, kata Tasya di sela tangisannya. Aku tetap milikmu, sayang. Tasya mendekap Gio semakin keras, hingga Gio merasakan air mata Tasya menembus lapisan kemeja yang ia kenakan. Aku harus mengikuti kemauan orang tuaku. Semua juga demi kebaikan kita. Aku akan segera menceraikannya, setelah dia bisa memberikan cucu untuk keluarga kami. Kamu tahu betul aku hanyalah anak tunggal, sementara saudara sepupuku sangat banyak. Mama sangat khawatir jika tidak bisa memberikan kakekku cicit. Secepatnya seperti yang dilakukan oleh sepupu-sepupuku lainnya. Tasya menegakkan tubuhnya seraya melerai pelukan dan mengusap air matanya. Baiklah, aku akan membetulkan riasanku dahulu. Mamamu nanti akan datang untuk makan siang denganmu. Gio merasakan kelegaan jika wanita yang ia cintai ini mau mengerti dan berhenti menangis. Melihat air mata Tasya membuat Gio merasa bersalah juga. Baiklah, kamu merapikan diri dulu. Aku akan keluar sebentar, ada yang harus aku bicarakan dengan wanita murahan itu. Tasya mengangguk dengan cepat. Jangan sampai kamu jatuh cinta dengannya. Aku mohon, kembali Tasya menitikkan air mata. Gio mengasteris M kedua kelopak mata Tasya dengan lembut. Tidak akan, sayang. Hanya ada kamu di hatiku selamanya. Gio kini berada di lantai 5 tempat di mana divisi keuangan berada. Ia mengedarkan pandangan pada kubikel-kubikel yang berjejer rapi. Namun, tak ia dapati sosok pengganggu ketentraman hidupnya itu saat ini. Apakah dia tidak masuk kerja? Baru saja menerima perjodohan, gaya sudah seperti ratu. Pak Gio, kok bisa sampai di sini? Tanya Ingrid tergagap. Tak menyangka jika direktur mereka sampai berada pada lantai tempatnya bekerja. Memangnya kenapa? Oh, ini masih kantorku, bukan? Jawab Gio dengan ketus dan dingin. Sungguh ia menahan kejengkelan karena tidak menemukan wajah Belinda sampai detik ini. Iya sih, terserah Bapak. Semua milik Bapak, jawab Ingrid dengan jujur. Gio hendak menanyakan keberadaan Belinda, tetapi ia urungkan saat melihat sosok itu berbelok dari toilet menuju ruang pantry. Gio tersenyum miring dan matanya memperhatikan pergerakan wanita itu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Ingrid dengan ramah. Tidak perlu. Kembalilah ke bilikmu dan jangan ngerumpi, ujar Gio dingin tanpa menoleh pada Ingrid dan berjalan lurus menuju pantry. Ingrid mengerutkan dahinya menatap keheranan kepada bosnya yang berjalan menuju pantry tersebut. Ia melangkah hendak mengikuti sang atasan, tetapi diurungkan. Ia tidak akan mengambil resiko untuk menguping kali ini. Mungkin saja sang atasan sedang sidak langsung kebersihan pantry setiap divisi.
dan mungkin saja berkenan menambahkan microwave agar ia bisa membuat sandwichnya di sini. Alih-alih membeli di kantin kantor. Seharusnya kamu tidak menerima perjodohan itu, ucap Gio seraya mencengkram lengan atas Belinda di ruang pantry. Saya tidak enak kepada kebaikan orang tua, Bapak, jawab Belinda tanpa berani jujur mengungkap alasan yang sebenarnya. Ia terkejut, atasannya bisa menemukan dirinya di sini. Belinda lantas mendongak ke arah CCTV. Apakah sang atasan menemukan dirinya dari pantauan CCTV? Hanya karena uang 200 juta yang diberikan mamaku dan kamu mau dinikahi olehku. Murahan sekali, bukan? Iya, kamu murahan Belinda Amania. Seharusnya juga mama tidak perlu memberikan uang sebanyak itu kepadamu. Aku pikir kamu bukan wanita matre, ternyata kamu tidak berbeda jauh dengan banyak wanita di luar sana. Belinda menggeleng keras. Iya, bukan wanita seperti itu. Semua saya lakukan karena saya butuh biaya untuk mengobati ayah. Allah, ayahmu itu sudah stadium 4, Belinda. Usianya sudah tidak akan lama lagi, jawab Gio tanpa sungkan atau takut melukai hati Belinda. Belinda menitikkan air mata, sakit hati dengan perkataan Gio. Walaupun sepanjang yang ia tahu ayahnya yang memiliki kanker lidah dan selalu terbaring di ranjang tidak pernah menaruh rasa sayang kepadanya. Ia mencintai ayahnya dengan tulus. Bagaimanapun tanpa beliau, Belinda tentu tidak akan ada di dunia ini, bukan? Jangan berkata begitu tentang ayah, balasnya seraya meringis kala merasakan cengkraman Gio yang mengeras. Andai kata ia sudah renta pasti tulangnya akan hancur dalam genggaman pria gagah di depannya saat ini. Terima kenyataan dan bangunlah. Hidupmu bersamaku, aku pastikan tidak akan baik-baik saja. Sebelum pernikahan berlangsung, lebih baik kamu pergi dari kota ini. Tetapi, sebelumnya kembalikan dulu uang mama dengan bunga 25% dalam waktu 1 bulan. Belinda membulatkan matanya dan wajahnya terasa tidak teraliri oleh darah saat ini. Dalam waktu 1 bulan harus mengumpulkan uang sebanyak 250 juta. Dari mana ia akan memperolehnya? Apakah menjual keperawanannya bisa dihargai sebanyak itu? Pikiran penuh keputusasaannya berkelana sangat liar saat ini. Bagaimana bisa saya mendapatkan uang sebanyak itu? Cicitnya. Aku tidak peduli. Kamu sudah menghancurkan masa depanku dengan masuk ke dalam hidupku. Jadi, terimalah konsekuensinya. Gio lantas melepaskan cengkraman tangannya dan berlalu dari sana. Meninggalkan Belinda yang merasa sendi kakinya melemas, dan ia terduduk di lantai pantry dengan air mata berlinang.